Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwulansari dengan NIM 231952026. Saya dari kelas Statistik D. Di sini saya akan menjelaskan tentang data tracer studi alumni UNAN lulusan 2024. Yang pertama, latar belakang. Tracer studi ini merupakan kegiatan penting untuk menelusuri keberadaan dan kinerja lulusan setelah menyelesaikan studi. Melalui studi ini, Universitas Andalas dapat mengevaluasi relevansi kurikulum, efektivitas proses pembelajaran, serta kesiapan lulusan di dunia kerja. Data tracer studi alumni UNAN lulusan 2024 ini memuat informasi seperti IPK, periode wisuda, jenis kelamin, status pekerjaan, waktu tunggu kerja, dan relevansi kompetensi. Analisis terhadap data ini bertujuan memberikan gambaran tentang ketercapaian tujuan pendidikan serta menjadi dasar perbaikan kurikulum dan peningkatan mutu lulusan agar lebih kompetitif di dunia kerja. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses pengumpulan dan pemilihan data alumni dilakukan untuk analisis statistik? Yang kedua, bagaimana profil lulusan Universitas Andalas tahun 2024 ditinjau dari jenis kelamin? Yang ketiga, bagaimana hasil perhitungan min, median, modus, kuartil, dan outlier pada data IPK alumni UNAN 2024? Kemudian yang keempat, bagaimana penyajian tabel distribusi frekuensi, histogram, diagram lingkaran, dan scatter diagram membantu dalam memahami distribusi IPK dan status saat ini. Kemudian yang kelima, apa kesimpulan untuk statistik deskriptif yang dapat diambil dari hasil analisis tersebut? Selanjutnya ada landasan teori. Tracer studi ini merupakan metode pelacakan lulusan yang digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dan kesiapan kerja alumni. Melalui tracer studi ini, universitas dapat mengevaluasi relevansi kurikulum, waktu tunggu kerja, serta kesesuaian bidang pekerjaan dengan program studi. Pendekatan teoritis ini, pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik deskriptif kuantitatif, yang berfokus pada pengolahan data numerik seperti IPK, waktu tunggu, dan persepsi lulusan dengan menggunakan ukuran pemusatan data seperti min, median, dan modus, serta distribusi frekuensi. Pendekatan ini membantu menggambarkan kondisi lulusan secara objektif dan terukur. Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh teori human capital yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan kualitas dan peluang kerja seseorang, serta job matching teori yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, analisis tracer studi ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai kualitas pendidikan dan daya saing lulusan Universitas Andalas. Kemudian, kuantisasi data kualitatif merupakan prosedur yang untuk pemberian angka dari data suatu variabel yang dinyatakan dalam 4 skala pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, skala nominal. Digunakan untuk membedakan kategori atau kelompok tanpa makna urutan atau peringkat. Contoh pada data ini yaitu jenis kelamin, status pekerjaan, dan periode wisuda. Kemudian yang kedua, skala ordinal. Menunjukkan kategori yang bisa diurutkan, tetapi jarak antar kategorinya tidak diketahui secara pasti. Contohnya, seperti penilaian kegiatan kampus, seperti magang, perkuliahan, praktikum, diskusi, dan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, skala interval. Menunjukkan data numerik dengan jarak antar nilai yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Nol di sini tidak berarti tidak ada, contohnya pada seperti IPK. Kemudian yang keempat, skala rasio memiliki semua sifat skala interval, tetapi juga memiliki nol mutlak, di mana nol di sini benar-benar berarti tidak ada. Tidak ada nilai yang dapat diukur. Contohnya, lama atau waktu menunggu kerja. Kemudian data. Data adalah keterangan-keterangan berupa fakta atau sesuatu yang diasumsikan dari suatu variabel. Langkah-langkah menganalisis Langkah-langkah analisis statistik, yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua perhitungan statistik deskriptif seperti min, median, modus, dan kuartil. Kemudian yang ketiga identifikasi dan interpretasi outlier, yang keempat penyajian hasil dalam bentuk grafik. Kemudian pengumpulan data, dari data yang diperoleh terdapat jumlah responden sebanyak 87 alumni dari berbagai periode wisuda, periode 1 sampai periode 4. Kemudian jenis data yang pertama, kuantitatif.
yaitu contohnya seperti IPK, pendapatan bulanan, kemudian data kualitatif seperti jenis kelamin, status pekerja, dan lokasi kerja. Kemudian metodenya adalah survei online melalui formulir tracer alumni. Kemudian tujuannya untuk mengetahui sebaran nilai IPK dan pendapatan alumni melalui analisis statistik deskriptif. Kemudian profil lulusannya, dari diagram lingkaran ini dapat kita lihat bahwa mayoritas lulusannya adalah laki-laki sebesar 80%, sedangkan lulusan perempuan hanya sebesar 20%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa partisipasi alumni laki-laki dalam pengisian survei tracer studi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kemudian metode perhitungan data, tahapan perhitungan statistik yang digunakan, yang pertama mean atau rata-rata, menentukan nilai rata-rata IPK. Yang kedua, median, menentukan nilai tengah dari distribusi data. Yang ketiga, modus, menentukan nilai yang paling sering muncul. Yang keempat, kuartil, menentukan sebaran data Q1, Q2, dan Q3. Yang kelima, outlier, atau mengidentifikasi nilai ekstrim menggunakan metode IQR. Kemudian, pengolahan data dapat dilihat pada sebelah kiri ini adalah data acak yang dapat kita lihat pada data. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah data terurut keseluruhan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama, min atau rata-rata ini dihitung dengan menjumlahkan semua data yang ada, lalu dibagi dengan jumlah banyak data. Di sini dapat kita lihat bahwa penjumlahan dari semua data ini adalah sebesar 316,83, dibagi dengan jumlah data sebanyak 87, sama dengan 3,64. Kemudian median adalah nilai tengah dari semua data. Untuk mendapatkannya, kita harus mengurutkan semua data yang ada, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dapat di sini, karena jumlah data ini sebanyak 87 ganjil, maka untuk mencari mediannya, kita jumlahkan satu dibagi dengan dua, yaitu kita dapatkan data ke 44. Nah, nilai pada data 44 itu adalah 3,55. Jadi mediannya adalah 3,55. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Di sini nilai yang paling sering muncul itu 3,54. Kemudian kuartil. Kuartil ini adalah ukuran statistik yang menyatakan letak suatu nilai-nilai data yang membagi data dalam kelompok 4 data dengan jumlah data yang sama pada data terurut. Kuartil ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil 1, rumusnya yaitu data ke seperempat dikali dengan N ditambah 1, yaitu 21,5. Jadi, Q1 itu adalah rata-rata antara data ke-21 dan data ke-22, yaitu 3,42 dan 3,42 dijumlahkan dibagi 2, sama dengan 3,42. Untuk kuartil 2 yaitu sama seperti median, nilai tengahnya yaitu 3,55. Untuk kuartil 3 yaitu data ke-3 per 4 dikali N tambah 1 sama dengan 64,5. Jadi nilai kuartil 3 yaitu rata-rata antara nilai data ke-64 dan data ke-65, yaitu kita dapatkan 3,63. Kemudian rentang antar kuartil atau IQR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 0,21. Batas deteksi outlier, batas bawahnya yaitu Q1 dikurang 1,5 dikali IQR sama dengan 3,12. Kemudian batas atas Q3 ditambah 1,5 dikali IQR sama dengan 3,93. Jadi, nilai kecil dari 3,12 atau besar dari 3,93 dianggap outlier. Kemudian identifikasi outlier. Nilai terkecilnya pada data yaitu 3,10 itu bernilai kecil dari 3,12, maka nilai tersebut outlier bawah menjadi outlier bawah atau disebut dengan OKRI. Kemudian nilai tertinggi pada data yaitu 3,83, di mana nilai ini lebih kecil dari 3,93, dan nilai ini masih masuk dalam batas normal, bukan outlier ekstrim. Jadi hasilnya yang pertama outlier bawah itu atau OKRI 3,10, dan yang kedua tidak ada outlier atas. Kemudian interpretasi data dalam diagram. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi IPK dapat dilihat pada tabel ini dengan interval, masing-masing interval ini berjarak 9 nilai.
Kemudian histogram IPK dapat dilihat dari histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki nilai IPK pada rentang 3,45 hingga 3,65 yang ditandai dengan batang tertinggi di bagian bawah di bagian tengah grafik. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas lulusan memiliki prestasi akademik yang baik sehingga bahkan sangat baik. Distribusi data ini terlihat cenderung normal, dengan sedikit mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 3,3 atau di atas 3,8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IPK lulusan relatif merata dan sebagian besar berada pada kisaran IPK tinggi, yaitu sekitar 3,5. Kemudian diagram lingkaran untuk status saat ini. Dalam diagram lingkaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden ini saat ini sedang bekerja sebesar 45% dan tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja sebesar 43%. Sementara itu sisanya terdiri dari wirausaha sebanyak 66%, melanjutkan pendidikan 3%, belum memungkinkan untuk bekerja 1% dan tidak menjawab 2%. Kemudian, scatter diagram. Diagram tersebut menunjukkan bahwa nilai IPK mahasiswa meningkat secara bertahap dari yang terendah hingga tertinggi, tanpa adanya lonjakan yang signifikan. Pola garis yang halus menandakan bahwa perbedaan IPK antar mahasiswa ini relatif kecil dan merata. Nilai IPK terendah berada di sekitar 3,10, sedangkan yang tertinggi mencapai 3,83. Jadi, secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki IPK tinggi dan tidak terdapat perbedaan mencolok dalam capaian akademik antar lulusan. Yang terakhir ada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap data IPK alumni Universitas Andalas tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa rata-rata IPK lulusan berada pada angka 3,64 yang menunjukkan prestasi akademik mahasiswa tergolong sangat baik. Nilai median sebesar 3,55 dan modus sekitar 3,54 mengidentifikasi bahwa sebagian besar mahasiswa ini memiliki IPK pada kisaran tersebut. Sebaran data yang relatif sempit dengan kuartil antara 3,42 hingga 3,63, serta tidak ditemukannya outlier yang signifikan, menunjukkan bahwa capaian akademik antar mahasiswa cukup merata dan konsisten. Distribusi IPK juga membentuk pola yang mendekati normal, menandakan tidak ada perbedaan ekstrim dalam hasil belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lulusan Universitas Andalas tahun 2024 memiliki kinerja akademik yang baik, stabil, dan relatif seragam di seluruh angkatan. Oh, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.